Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Bertemu lagi dengan Pak Acip di pembelajaran sosial kelas 5. Kali ini kita akan belajar tentang kondisi wilayah Indonesia. Dalam materi kondisi wilayah Indonesia, kita akan belajar tentang kondisi iklim, pembagian waktu, keberagaman kenampakan alam, dan keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau, matahari bersinar sepanjang hari. Pada musim hujan, curah hujan dan kelembaban udara tinggi. Berikutnya tentang pembagian wilayah waktu. Pembagian wilayah waktu di Indonesia didasarkan pada garis bujurnya. Berdasarkan gambar berikut, dapat disimpulkan bahwa wilayah waktu Indonesia Barat ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 105 derajat bujur timur yang meliputi wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Untuk wilayah waktu Indonesia Tengah ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 120 derajat bujur timur meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, seluruh Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk wilayah waktu Indonesia Timur ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 135 derajat bujur timur meliputi wilayah Maluku dan Papua. Untuk perbedaan masing-masing daerah tersebut yaitu 1 jam dari waktu Indonesia bagian Barat ke waktu Indonesia bagian Tengah, dan 1 jam dari waktu Indonesia bagian Tengah ke waktu bagian Timur, dan 2 jam dari waktu Indonesia bagian Barat ke waktu Indonesia bagian Timur. Berikutnya kita akan belajar tentang kenampakan alam wilayah Indonesia. Kenampakan wilayah alam Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi, dan pegunungan. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki daerah dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah yang luas dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah umumnya terdapat di sekitar pantai, namun ada juga yang terletak di pedalaman. Dataran tinggi atau plato adalah dataran luas yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Udara sejuk membuat dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, tempat wisata, dan perkebunan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung besar serta kecil yang memanjang dan menyambung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan pegunungan Sirkum Mediterania. Berikutnya kita akan belajar tentang kenampakan alam perairan. Ada sungai, danau, laut, dan selat. Indonesia memiliki banyak sungai, baik yang beraliran pendek maupun panjang. Sungai-sungai di Indonesia dimanfaatkan antara lain sebagai tempat budidaya ikan, sarana transportasi, pasar terapung, dan sarana olahraga. Berikutnya adalah danau. Danau adalah cekungan berisi air. Danau alami dapat terbentuk akibat pergeseran dasar bumi atau danau tektonik.
atau kawah di puncak gunung yang terisi air hujan atau disebut danau vulkanik. Danau di Indonesia antara lain Danau Toba, Danau Tempe, dan Danau Rombebai. Yang ketiga adalah laut. Sebagian besar wilayah perairan Indonesia adalah berupa laut. Laut-laut itu terletak di sekeliling wilayah kepulauan Indonesia. Laut antara lain dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan, tambak udang, dan tambak garam. Yang terakhir ada selat. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak selat. Yang pertama ada Selat Sunda, yaitu antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Yang kedua ada Selat Karimata, antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Yang ketiga ada Selat Makassar, antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Yang keempat ada Selat Madura, antara Pulau Madura dan Pulau Jawa. Yang kelima ada Selat Lombok, antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Dan yang terakhir ada Selat Malaka, antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Berikutnya kita akan belajar tentang keberagaman flora dan fauna Indonesia. Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang beragam. Flora dan fauna Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu flora dan fauna asiatis, peralihan, dan australis. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu. Keberagaman flora di Indonesia. Yang pertama, flora asiatis. Flora asiatis umumnya hijau dan berdaun lebar. Floranya membentuk hutan hujan tropis di mana matahari tidak dapat masuk karena pohon yang tinggi dan rapat. Flora asiatis terdapat di wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali yang dibatasi garis Wales. Yang kedua ada flora peralihan. Flora peralihan umumnya berupa stepa atau padang rumput, sabana, padang rumput yang dikelilingi semak-semak, hutan pantai, dan hutan pegunungan yang ditumbuhi cemara dan pinus. Pada musim kemarau, daunnya berguguran untuk mengurangi penguapan. Hutannya bersifat homogen dan tinggi, pohonnya lebih pendek dari flora tipe asiatis. Flora peralihan terdapat di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku yang dibatasi garis Weber. Yang ketiga ada flora australis. Flora australis membentuk hutan yang menyerupai hutan di Sumatera dan Kalimantan karena memiliki curah hujan yang tinggi. Wilayahnya meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang keberagaman fauna di Indonesia. Selain memiliki keberagaman flora, Indonesia juga memiliki keberagaman fauna. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Yang pertama, fauna asiatis. Fauna asiatis berupa hewan menyusui dengan tubuh yang besar. Hampir tidak ada hewan menyusui berkantung, banyak spesies ikan air tawar dan kera, sedikit spesies burung berwarna. Fauna asiatis tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua, ada fauna peralihan. Fauna peralihan merupakan jenis hewan endemis, yaitu jenis hewan yang hanya ada di Indonesia. Beberapa jenis hewan ada yang mirip dengan tipe Asia atau Australia. Fauna peralihan tersebar di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga ada fauna australis. Fauna australis berupa hewan menyusui berukuran kecil, banyak terdapat hewan menyusui berkantung, tidak banyak spesies ikan air tawar dan kera, dan banyak spesies burung berwarna. Fauna australis tersebar di Papua, Maluku, dan sekitar. Baik teman-teman, itu saja yang dapat Pak Acip sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Acip sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.